Sahabat Intelligence, Anda tentunya sudah mengenal dengan instrumen investasi yang bernama deposito berjangka. Ini merupakan produk perbankan yang pola investasinya cukup sederhana. Umpamakan Anda menempatkan dana 10 juta di bank dalam bentuk deposito berjangka dengan jangka waktu 12 bulan, maka Anda akan mendapatkan bunga sebut saja 6% per tahun. Tatkala deposito berjangka tersebut jatuh tempo, bank akan membayar kepada Anda bunga gross 6% atau Rp600.000 beserta uang pokok Anda sebesar Rp10 juta. Lantas bagaimana dengan instrumen investasi obligasi atau bond? Apa bedanya dengan deposito berjangka? Obligasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu, yang biasanya di atas 1 tahun hingga 50 tahun. Profil obligasi sangat mirip dengan deposito berjangka, di mana ada pembayaran bunga dan ada pengembalian pokok. Bedanya adalah obligasi biasanya berjangka waktu lebih panjang, yaitu di atas 1 tahun dan diperdagangkan di pasar sekunder. Dampaknya, harga obligasi bisa naik turun berfluktuasi sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar. Sementara deposito tidak diperdagangkan, sehingga tidak ada istilah naik turun harga. Obligasi pada umumnya diperdagangkan di pasar over the counter atau OTC, atau tawar-menawar harga secara langsung antara pembeli dan penjualnya. Dengan menerbitkan surat hutang obligasi, itu artinya negara atau perusahaan berhutang pada Anda sebesar yang dijanjikan dengan waktu jatuh tempo yang disepakati. Selain itu, pihak yang mengeluarkan hutang atau disebut debitur dalam hal ini pemerintah atau suatu negara atau perusahaan akan membayarkan bunga atau kupon atau bagi hasil kepada Anda setiap kuartalan quarterly, semester semi-annually, atau setiap tahun annually, dan mengembalikan pokok hutang pada saat jatuh tempo nanti. Banyak varian dari obligasi. Selain pembayaran bunga tetap fix, ada juga obligasi yang tidak membayarkan bunga atau kupon yang disebut dengan zero coupon bond. Ada pula obligasi yang membayarkan kupon tertentu tetapi tidak ada jatuh temponya, yaitu perpetual bond. Ada juga obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu sukuk. Jadi cukup banyak pilihan jenis obligasi untuk investasi Anda. Sekarang coba kita lihat potensi keuntungan dari investasi obligasi. Keuntungan utama dari investasi obligasi adalah memperoleh pembayaran kupon atau bunga secara berkala, baik setiap 3 bulan, atau 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Kupon tersebut terbagi menjadi 2, yaitu kupon fix tetap dan kupon floating atau variable, mengambang atau tidak tetap. Jadi bagi Anda yang mengharapkan investasi yang memberikan keuntungan reguler setiap periodik, maka investasi obligasi layak untuk dipertimbangkan. Potensi keuntungan kedua adalah adanya apresiasi harga atau capital gain saat menjual obligasi kepada investor di pasar sekunder. Inilah potensi keuntungan yang tidak ada pada deposito perbankan. Kelebihan ini dimiliki oleh obligasi karena dapat diperdagangkan atau tradable. Capital gain adalah keuntungan yang akan Anda dapatkan dihitung dari selisih harga jual dikurangi dengan harga beli suatu obligasi. Nah, bagaimana mengenai risiko investasi obligasi? Ya jelas ada. Terutama, risiko penerbit obligasi tidak dapat membayar kupon dan atau mengembalikan pokok hutangnya. Risiko ini dikenal dengan sebutan default risk. Risiko kedua yaitu risiko fluktuasi harga obligasi, terutama saat harga obligasi mengalami penurunan. Risiko naik turunnya harga ini akan berpeluang terjadi jika Anda menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, tetapi jika obligasi yang Anda beli adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara, sebut saja SUN, Surat Utang Negara Indonesia, maka Anda tidak perlu khawatir karena sudah dijamin keamanannya. Sudah pula tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Hutang Negara atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sahabat Intelligence, jika Anda ingin melakukan diversifikasi investasi, maka obligasi bisa dipertimbangkan sebagai salah satu opsi alternatif. Nah, selamat mencoba.